Okay, I say thank you to all the participants and all speaker, and thanks to moderator. I will explain about summary for today, and the topic is sharing is caring about English speaking. Now, for the first, I want to say thank you so much to 100% to join. Mungkin ini masih baru beberapa yang join karena masih in the first time, masih awal-awal, the first step. Jadi alhamdulillah udah lumayan hampir 30-an yang ikut. Saya ucapkan terima kasih sudah sudi meluangkan waktu dan pikirannya untuk bergabung di acara kami. Yang saya mau sharing sedikit, terima kasih juga berasa dirayain 100 orang karena it's the birthday. It's my birthday, so kalian nggak cuma ikut join di acara ini, tapi juga ikut merayakan ulang tahun saya. Terima kasih. Terima kasih juga yang udah ngucapin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berkenan hadir. Saya akan sebelum saya memberi materi, saya akan membacakan dahulu beberapa ada yang udah ikut, itu kisaran jumlahnya ya 92 orang. Itu kalau mahasiswanya ada 43 orang, pelajarnya 35 orang, guru 6 orang, dosen 2 orang, dan umum 6 orang. Jadi kisaran 112 orang yang sudah bergabung. Terima kasih sekali. Saya akan langsung saja di poinnya ya. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Jadi di konsep ini ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Bentar. Jadi yang pertama, why we have to speak English. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris gitu ya. Terus yang kedua adalah, does speaking need to be an expert in grammar first? Terus yang ketiga, is how to be first speaking English. Oke, saya akan menjelaskan sedikit untuk gimana sih, kenapa sih kita harus, we have to learn foreign language, especially English. Pertama adalah for knowledge as an international language. Jadi penting nggak cuma belajar bahasa Inggris, tapi juga belajar untuk mengasah kemampuan kita dalam berbahasa tentunya. Jadi tentu penting karena itu melatih kita untuk berani ngomong sama banyak orang. Terus juga untuk tes, beberapa macam tes di Indonesia itu untuk kalian mau tes army, tes kedokteran, itu pasti pakai bahasa Inggris. Dan itu untuk menunjang kapabilitas kita dalam berbahasa. Terus kemudian balancing our brain in left brain and right. Jadi untuk menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri untuk belajar berbahasa. Jadi nggak cuma fokus di matematik, tapi juga in language. Also good for psychology sides. Ibu saya seorang psikolog, jadi saya sering didongengin gimana pentingnya bahasa dalam dunia psikologi gitu ya. Terus juga contohnya saya tuh suka karena saya ngerasa my weakness in mathematics, so I have to learn. Saya sukanya bahasa, jadi saya asah bahasa saya. Saya suka Jerman, Inggris, terus Arabic language karena di pondok. Jadi saya belajar beberapa bahasa itu. Nah, it increase progress for knowledge in language. Jadi menambah wawasan dan ilmu saya di dunia bahasa. Terus yang kedua adalah, does speaking need to be an expert grammar? Apakah orang kalau mau ngomong harus grammar dulu yang utama? Seperti contohnya kalau kita masuk di kelas grammar, ya yang paling penting adalah ya you have to speak grammar, ya you have to you have to good ability in this grammar. Tapi kalau kamu udah masuk di speaking, you have to brief first. Grammar is number second gitu. Yang paling penting adalah kamu mau berani untuk ngomong. Jangankan bahasa Inggris, kalau ngomong bahasa Indonesia pun kalian harus berani. Kalau udah tahu ilmunya kan harus berani untuk bicara gitu.
Yang paling penting itu kalau udah di kelas speaking. Jadi saya nggak mengharuskan untuk harus grammar karena itu yang akan membuat takut. Jadi harus berani dulu. Terus yang kedua adalah don't to care to bad critic. Jadi nggak usah terlalu memperdulikan orang, so Inggris, so gini-gini. Mereka aja nggak ikut bayarin kelas kita kok gitu. Jadi nggak usah terlalu peduli dengan orang-orang yang nggak support kita. Jadi tinggal temukan support system gitu. Terus yang kedua adalah gimana? Sekarang dari tadi saya selalu menceritakan bahwa you have to brave first gitu. Kamu harus berani. Terus gimana Zela caranya untuk berani gitu? Yang pertama adalah mindsetnya gitu. Mindsetnya jangan, kadang itu kita udah belajar, udah kepare, udah gini, tapi ngerasa bahwa insecure. Ada rasa insecurity dalam diri. Insecure is need gitu ya. Insecure itu butuh untuk mengawas diri biar nggak sombong. Don't be arrogant gitu ya. Ketika nggak bisa, tapi insecure itu juga memberi batas kita untuk nggak bisa jump to the out gitu, nggak bisa ngebuat kita brave. Jadi harus juga percaya diri, itu yang paling penting. Dengan juga nggak cuma bondo berani, tapi dengan ilmu juga. Terus juga we have to smile and humble. Jadi kalau udah ngerasa bisa, ya jangan sombong, jangan ngerasa bahwa oke, aku udah bisa kok, oke. Aku udah ngerasa aku udah bisa kok gitu, aku udah bisa menguasai. Itu yang malah ngebuat kita nggak mau out of the box, nggak mau comfort zone. Padahal itu yang dibutuhkan kaum milenial adalah kita berani menggebrak sesuatu yang baru. Contohnya saya ngebuat event ini ya untuk mengebrak diri saya sendiri bahwa kok kayaknya teman-teman aku aktif ya, kok kayaknya mereka bisa bikin ini, bikin itu. Aku ngapain aja tahun ini gitu, karena tahun kemarin saya ngerasa saya stagnan, nggak ngapa-ngapain, terjebak corona. Tapi orang bikin ini, bikin event. Terus juga saya ya cerita sedikit sebelum bikin event ini. Saya bikin 3 event di tahun ini. Yang pertama charity, yang kedua itu event bahasa Inggris. Saya bikin kelas gratis di apa itu namanya, panti. Terus kayak sosial gitu, kayak kita bisa, tapi itu charity. Jadi ya baju, buku, ilmu semua kita share, bener-bener free, nggak jual, dan kita kasih, kita packaging cantik. Terus yang ketiga ini tepat di ulang tahun saya juga penutup sebagai kegiatan saya di akhir tahun. Jadi memang saya ngerasa dari sebuah keresahan gitu, anxiety, from the anxiety, karena saya ngerasa kok teman-teman saya bisa ya ngelakuin ini, bisa ke luar negeri, bisa studi banding gitu. Apakah saya harus menjadi anak kedokteran dulu baru saya bisa berbagi? Apakah saya harus kayak gini, harus bisa gitu? Terus juga harus dipaksa. You have to force yourself gitu. Kamu harus bisa ngebreak diri kamu sendiri gitu. You have to break. Terus saya ya cerita sedikit. Ayah saya itu ngajarin saya itu memaksa. Ayah saya dulu pernah kuliah kerja di Aussie, di Australia, itu telepon itu 2 minggu sekali. Jadi akan boros banget kalau harus tiap minggu. Dan saya itu harus ngomong bahasa Inggris. I have to speak English with him, and he don't wanna talk with me if I speak Indonesia. Jadi beliau nggak mau ngomong bahasa Inggris, nggak mau ngomong bahasa Indonesia ke saya. Jadi saya kayak kenapa sih kejam banget gitu. Jadi capek kayak how are you daddy, just I miss you, just that. Jadi harus improve. Akhirnya saya merasa bahwa oke, ayah saya nggak akan ngasih saya izin tuh untuk ngomong bahasa Indonesia. Akhirnya saya dengan sendirinya saya menyadari bahwa itu mahal dan nggak boleh menyanyiakan untuk ngobrol sama orang tua. So dari situ gitu saya rasa cukup ya untuk beberapa hal itu. Yang paling penting nanti akan diteruskan oleh Mr. Hilal dan Miss Cheryl tentunya, juga dari tim dari Disney untuk memberi sambutan. Saya kembalikan terima kasih. Oh ya, saya pesan dikit nanti untuk beberapa peserta yang mau tanya, bisa di kolom section di grup ya. Di grup pembagian link kalian bisa tanya apa yang ingin kalian tanyakan ke saya. Mungkin soal charity, mau donasi, atau apapun itu yang kurang paham, monggo bisa tanya. Nggak cuma ke saya, tapi ke speaker lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Wah, inspiratif banget nih kisah dari Miss Zela. Yang awalnya terpaksa sampai akhirnya jadi terbiasa. Thank you, Miss Zela, for sharing with us your experience to be brave English speaking. Next, we move to our second speaker, is Mr. Hilal.
Hilal bin Hanif is Singaporean who lives in Jombang, East Java. In 2007, he was in Darul Hikmah boarding school while taught in English course. In 2008, he started to teach in UNIM. 2009 in Mayor Jenderal Sukarno University. 2013 in Uluwia. He was graduated from Cambridge Institute Barnes in Singapore. He has bachelor degree from STKIP PGRI Nganjuk. His major is teaching in speaking, reading, vocabulary, and cross-cultural understanding. He invited to teach speaking class in Mojogeneng, Amanatul Ummah, and give seminar for headmaster in Purwokerto, West Java, and Sampang, Madura. Well, with the greatest pleasure, Mr. Hilal, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Can you listen? Can you listen to me? Yes. Oh, clearly, Yes. sir, clearly. Yes, sir. Yes. Yes. Gantengnya Pak Hilal. Selamat datang, Okay, good. Okay, I hope everything will be fine for you all. Today, thank you very much, Miss Zela, Miss Ellie, Miss MC, and all of the participants. You all have chosen a very good program to follow. For me, this program is free of charge, nothing to lose. You can follow and learn how to speak English, although not fluent, but at least you can speak English. Today, I would like to share to you all, in Singapore, they speak English. English language is as a first language to be spoken in Singapore. So the second language is mother tongue language. So everyone in Singapore will speak English in the workplace, in market, in library or school, all 100% English. So English is very important in Singapore. If you want to go to other country, you also must speak English, because English is an international language. For me, my opinion or my suggestion to you all, English is just a piece of cake. Only if you want to try to change your mindset, you are willing to speak English with your friend, you can be able to speak English well. So in my country, Chinese speak English, Malay speak English, Indian speak English, everybody speak English. So English is the first language to be spoken there. The next thing, I just wanted to give a motivation to you all. Just start practice speaking English. Don't worry about other things such as grammar, structure, tenses. No need to worry about that first. Now, you give a chance to yourself to speak English so that you can go international if you master the language. And the second step that you all at least must have a basic understanding. Please follow this program that held by Ms. Zela, Ms. Shirley. Follow this program. Your English will be much better than before. For me, you can go anywhere if you want, if you can speak English. Not working as a maid, yeah, but working as whatever you want. In the office, in everywhere in the world, you can work if you master English. So nowadays, English is very, very vital in the world. Not only Singapore, Malaysia, Asia, but Indonesia also start to give the opportunity for the student to study English. They
provide scholarship to America University, to Australia University, and many more. So it is easy to get scholarship for you all. So I think that is a very good opportunity for you all to change your mindset that I can speak English. I want to try to speak English. You must be brave to make mistake. That's all. So I hope the simple motivation will give you all a very good temptation to start to speak English. Can I translate this to Indonesian? Monggo Pak, monggo. Di sini banyak pemula dan pelajarnya juga nggak paham mungkin kalau full English ya. Seperti ini di Singapura itu mereka berbahasa Inggris itu nggak kira bangsa, orang Cina, orang Melayu, orang India, orang Sing, semuanya berbahasa Inggris. Walaupun mereka di pasar, di supermarket, di mall atau apa, semuanya bahasa Inggris itu adalah jadi bahasa pertama. Jadi bahasa dua itu bahasa ibuda kita, bahasa contohnya bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Melayu dan lain-lainnya itu jadi bahasa kedua di situ. Jadi untuk merubah atau untuk menguasai bahasa Inggris ini, yang pertama kalian harus merubah pola pikiran kalian, mindset kalian bahwa bahasa Inggris ini seperti makan kue gitu aja, gampang-gampang, angel gitu. A piece of cake, ya, sir. Yeah, but sometimes words is easy to say, but doing is very difficult because they don't want to change their mindset. They don't want to start. Mereka tidak mau memulai karena mereka ragu akan diomong oleh teman-teman. Alah, sok-sok pintar aja. Di Indonesia seperti itu. Yeah. Kalau kita omong bahasa Inggris, teman-teman kita akan kerecehin kita. Oh ya, kamu sok-sok pintar aja. Bahasa Inggris kayak pintar aja. Ya, itulah pertama yang harus kalian lalui. Obstacle itu, tantangan itu. Yang pertama seperti itu. Jadi untuk menguasai dunia, kalian harus menguasai bahasa Inggris. Bukan hanya di negara lain. Di internet, di apa, semuanya digunakan bahasa Inggris. Di pabrik juga kebanyakan yang digunakan untuk import ekspor semuanya bahasa Inggris. Jadi untuk membuat kita ada tempat di posisi-posisi yang kita inginkan, ya kita harus ada nilai plusnya. Kalau kita nggak ada nilai plusnya ya nggak akan kemana-mana kita. Paling-paling jadi sales girl, kerja di kantor apa di toko, dan itu semua adalah pilihan. Life is a choice. You choose what you want to be. If you want to be a good speaker, if you want to be a good English speaker, start from now. Change your mindset. From tomorrow onward, I must speak English. I must WA in English to my friend. Kamu harus berubah. Besok saya akan mulain WA teman saya menggunakan bahasa Inggris. Hi guys, where are you? Satu hari, one day, one sentence. Satu hari, satu kalimat. Jadi itu harus tetap dilakukan untuk teman-teman. Jadi saya hanya memberi motivasi dan support to you all. If you have anything, any problem, you can WA me. You can ask me. I'm open for you all. I will give time for you all. I think Mbak Zela is enough. Miss Sally, I think it's enough. Thank you for so me. much, sir. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Mr. Hilal atas motivasi dan Matur suwun. saran-sarannya untuk belajar bahasa Inggris.